Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melda Putri Sisilia. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama Ainur Rohimah dan Bagus Satria. Di sini kami membawakan materi tentang kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah pengangguran, inflasi, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Bagus Satria Pratama. Kepada Bagus, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang kelompok kami. Yang pertama, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan gambaran akan jumlah serta persentase keadaan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara efektif sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan produk domestik bruto atau produksi bertambah. Dampak dari hal tersebut adalah produsen memerlukan lebih banyak tenaga kerja, sehingga kesempatan kerja bertambah dan pengangguran dapat berkurang. Selanjutnya, pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama terus-menerus. Inflasi yang tinggi akan membuat masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uang lagi. Akan tetapi uang itu akan dirubah dalam bentuk barang yang siap pakai atau harus melalui proses produksi. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi simulator bagi pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha, pertambahan keuntungan akan pertumbuhan ekonomi. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ainur. Dampak kebijakan fiskal itu terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes. Pendekatan Keynesia mengasumsikan adanya price regularity dan exchange parity sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat. Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari pemerintah. Kebijakan moneter tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian karena kebijakan hanya bergantung kepada penurunan suku bunga. Sementara dalam kondisi resesi, tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan dapat mendekati nol. Stagnasi pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat di suatu daerah merupakan suatu tantangan bagi mana daerah itu mampu atau tidak dalam memaksimalkan potensi masyarakatnya. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak selalu merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi. Hal ini terjadi jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksinya. Baik, terima kasih Ainur. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan tadi.
Tingkat pengangguran yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang negatif karena pertumbuhan ekonomi akan menurun seiring tingginya pengangguran suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena secara langsung pengangguran akan berdampak kurang makmurnya masyarakat yang tentu saja sejalan dengan kemiskinan. Pendapatan masyarakat berkurang. Tinggi inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi simulator bagi pertumbuhan ekonomi. Lalu inflasi yang terkendali akan menambah keuntungan pengusaha. Pertambahan keuntungan akan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Stop dulu, Gus.